Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersy Ariyanti dari kelas 3A, D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan ABCDE. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa penjelasan yang akan saya paparkan nanti berdasarkan buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Apa itu diagnosis ABCDE? ABCDE merupakan singkatan, yaitu airway, yang artinya jalan nafas, breathing, yang artinya pernafasan, circulation, yang artinya sirkulasi di dalam tubuh manusia, disability, yang artinya tingkat kesadaran, dan exposure, yang artinya reaksi kulit. Pertama-tama saya akan membahas diagnosis airway. Dalam diagnosis airway ini ada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif dengan data mayor, objektif. Yang pertama, batuk tidak efektif. Yang kedua, tidak mampu batuk. Yang ketiga, sputum berlebihan. Yang keempat, mengi, wheezing, dan atau ronki kering. Yang kelima, mekonium di jalan nafas pada neonatus. Selanjutnya ada resiko aspirasi. Lalu ada breathing. Dalam breathing ada gangguan pertukaran gas dengan data mayor subjektif yang pertama dyspnea, dan data mayor objektif yang pertama ada tekanan karbon dioksida meningkat atau menurun, yang kedua ada tekanan oksigen menurun, yang ketiga ada takikardia, yang keempat ada pH arteri meningkat atau menurun, yang kelima bunyi napas tambahan. Lalu selanjutnya ada pola napas tidak efektif. Data mayor subjektifnya dyspnea dan data mayor objektifnya yang pertama penggunaan otot bantu pernapasan, yang kedua fase ekspirasi memanjang, yang ketiga pola napas abnormal, misalnya takipnea, bradypnea, hiperventilasi Kussmaul-Seinne-Stokes. Lalu selanjutnya ada gangguan ventilasi spontan dengan data mayor subjektif, yang pertama ada dyspnea. Lalu dengan data mayor objektifnya, yang pertama penggunaan otot atas meningkat, volume tidak menurun, tekanan karbon dioksida meningkat, tekanan oksigen menurun, dan saturasi oksigen menurun. Lalu selanjutnya ada circulation. Di dalam circulation ada diagnosis hipovolemia. Dengan data mayor, objektif yang pertama, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menyempit, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Lalu selanjutnya ada hipervolemia. Dengan data mayor, subjektif, yang pertama ada ortopnea, yang kedua ada dyspnea, yang ketiga ada paroksimal nocturnal dyspnea atau PND. Lalu ada data mayor objektifnya. Yang pertama ada ederma anasarca dan atau ederma perifer. Yang kedua, berat badan meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada jugular venous pressure dan atau central venous pressure meningkat. Yang keempat, refleks hematojugular positif. Lalu selanjutnya ada perfusi perifer tidak efektif. Dengan data mayor objektif, 1. Pengisian kapiler lebih dari 3 detik, 2. Nadi perifer menurun atau tidak teraba. Yang ketiga, akral teraba dingin. Yang keempat, warna kulit pucat. Yang kelima, turgor kulit menurun. Ini masih lanjutan dari circulation. Ada penurunan curah jantung. Dengan data mayor subjektif, yang pertama perubahan irama jantung, yaitu palpitasi. Yang kedua perubahan preload, yaitu lelah. Yang ketiga perubahan afterload, yaitu dyspnea. Dan yang keempat perubahan kontraktilitas, yaitu paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND, octopnea, dan batuk. Lalu data mayor objektifnya yang pertama perubahan irama jantung, yaitu bradikardial atau takikardia, dan gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi.
Lalu yang kedua, perubahan preload, yaitu edema, distensi vena jugularis, central venous pressure atau CVP meningkat atau menurun, dan hepatomegali. Yang ketiga, perubahan afterload, yaitu tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perivertebral lemah, capillary refill time lebih dari 3 detik, oliguria, dan warna kulit pucat dan atau cyanosis. Yang keempat, ada perubahan kontraktilitas, yaitu terdengar suara jantung S3 dan atau S4. Lalu ejection fraction atau EF menurun. Lalu di dalam circulation juga ada risiko shock dan risiko pendarahan. Lalu selanjutnya ada disability. Di dalam disability ada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dengan data mayor subjektifnya sakit kepala dan objektifnya yang pertama tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi atau pulse pressure melebar. Yang kedua bradikardia, yang ketiga pola nafas irreguler, yang keempat tingkat kesadaran menurun, yang kelima respon pupil melambat atau tidak sama, yang keenam refleks neurologis terganggu. Lalu di dalam disability juga ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Lalu yang terakhir ada exposure. Di dalam exposure ada diagnosis nyeri akut dengan data mayor objektif. Pertama, pasien tampak meringis. Yang kedua, pasien bersikap protektif, misalnya waspada dengan posisi menghindari nyeri. Lalu ada gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Lalu selanjutnya ada gangguan integritas jaringan dengan data mayor objektif, kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Lalu di dalam exposure juga ada risiko cedera dan risiko jatuh. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang diagnosis ABCDE. Jika ada kesalahan atau pengucapan, mohon dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi. Kalau begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.